Latihan soal persamaan dan fungsi kuadrat. Mari kita bahas untuk soal yang pertama. Persamaan berikut ini yang akar-akarnya tidak real adalah, jadi di sini ada 5 opsi dan kita mau menentukan mana persamaan yang akarnya itu tidak real. Jadi di sini kan ada syarat ya. Syaratnya pertama, kalau misalnya determinannya lebih besar daripada 0, maka ini memiliki dua akar real berbeda. Dua akar real berbeda. Jika D sama dengan 0, determinnya sama dengan 0, maka ini akar real kembar. Jika determinan lebih kecil daripada 0, maka akarnya itu tidak real. Jadi, untuk rumus determinan sendiri, B pangkat 2 dikurang 4 AC. Jadi, mari kita cek satu-satu. Untuk opsi A, berarti ini nilai A, B, dan juga C. Oke, kita masukkan D sama dengan, hapus dulu ya. Jadi B-nya itu 5. Jadi 5 pangkat 2 dikurang 4, A-nya 1, dan C-nya 7. Berarti sama dengan 5 pangkat 2, 25, dikurang 4 kali 1, 4, kali 7, 28. Oke, jadinya minus 3. Oke, ini kurang dari 0. Oke. Mari kita cek opsi lain. Yang opsi B berarti 12 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikali C-nya 9. Berarti 144 dikurang 4 kali 4, 16. 16 kali 9, 144. Berarti ini sama dengan 0 ya. Berarti ini akan memenuhi yang kedua, akar real kembar. Oke, sementara tadi itu opsi A dulu ya. Kita cek. Opsi C, berarti minus 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali minus 1. Oke, jadinya 1. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. 4 kali 1, 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini lebih besar daripada 0. Berarti 2 akar real berbeda. Sekarang yang D, 2x pangkat 2 tambah x kurang 3. Berarti 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali min 3. Ini 1 pangkat 2, 1. Minus kali minus, itu positif. Berarti 4 kali 2, 8. Kali 3, 24. Berarti 1 tambah 24 sama dengan 25. Ini lebih besar daripada 0, berarti 2 akar real berbeda. Yang opsi E, min 5 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikali 3. Berarti min 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Oke, ini sama dengan 1, lebih besar daripada 0. Berarti 2 akar real berbeda. Jadi, persamaan berikut yang akar-akarnya tidak real adalah yang persamaan opsi A. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 2. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P kurang 1 dan 2Q kurang 1 adalah. Oke, jadi pertama, di sini kita buat hubungan dulu ya. Jadi, akarnya itu adalah P dan Q. Kan berlaku bahwa P tambah Q itu sama dengan minus B per A. Berarti ini jadi A, ini B, ini C. Maka menjadi min 3 per 2. Sementara P dikali Q itu C per A. C itu minus 1, jadi minus 1 per 2. Oke. Nah, kita lihat bahwa untuk menyusul akar baru, itu X dikurang, ini yang baru ya, 2P kurang 1. 2P kurang 1 dikali X dikurang 2Q kurang 1.
Oke. Maka menjadi X dikurang 2P ditambah 1 dikali X dikurang 2Q tambah 1. Kita kali X kali X, X pangkat 2, X kali min 2Q, min 2QX, X kali 1, dapatnya X. Kemudian, min 2P kali X itu min 2PX, min 2P dikali min 2Q, itu dapatnya positif 4PQ. Kemudian, min 2P dikali 1, min 2P, 1 kali X, X, 1 kali min 2Q, min 2Q, dan 1 kali 1, 1. Oke, kita kelompokkan. Jadi X pangkat 2 ditambah, ini kan yang punya variabel X, jadinya min 2Q ditambah 1 dikurang 2P ditambah 1 X. Kemudian, untuk sisanya, ditambah 4PQ dikurang 2P dikurang 2Q ditambah 1. Oke, kemudian X pangkat 2 ditambah, kita keluarkan duanya, jadi min 2, P tambah Q ditambah 1, tambah 1 tambah 1 ya, jadinya kita langsung saja 2 ya. 2 kali X tambah 4PQ dikurang 2, kita keluarkan duanya, kemudian di sini P tambah Q tambah 1. Oke, di sini kan ada ya. Jadi P tambah Q itu kan min 3 per 2, kemudian P kali Q itu min 1/2. Jadinya X pangkat 2 ditambah min 2, P tambah Q itu min 3 per 2, ditambah 2, X. Kemudian 4, P kali Q itu min 1/2. Dikurang 2 kali min 3 per 2 ditambah 1. Jadi X pangkat 2 ini habis ya. Jadi sisa minus kali minus positif, jadi tersisa 3 tambah 2, yaitu 5X. Ini habis dibagi, jadinya dapat 2. 2 kali min 1 itu min 2. Ini habis, negatif kali negatif, itu jadinya positif. Jadi positif 3 tambah 1. Oke, berarti sama dengan X pangkat 2 ditambah. Oke, ini kemungkinan tidak ada jawabannya. Kemungkinan di sini ada yang salah hitung. Dan kita temukan yaitu di sini. Ini harusnya minus ketemu minus ya, karena di sini B itu minus 3. Berarti minus ketemu minus jadinya positif. Positif 3. Jadi di sini 3 per 2. Oke, kita rombak ya. Kita rombak yang punya P tambah Q. Berarti di sini harusnya positif. Di sini juga harusnya positif. Oke. Berarti ini jadinya, kita hapus saja dulu. Oke, jadi di sini min 2 dibagi 2 kan min 1 ya. Dikali 3 min 3 tambah 2 itu jadinya min 1. Jadi di sini harus min 1. Jadi min X. Kemudian 4 dikali minus 1/2 itu min 2. Di sini min 2 dikali 3 per 2 itu min 3 ditambah 1. Maka ini sama dengan X pangkat 2 dikurang X min 2 dikurang 3 itu min 5 ditambah 1
min 4 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 4. Kita lanjut ke nomor 3. Dari persamaan X pangkat 2 dikurang X dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar P dan Q. Maka nilai dari seper P tambah seper Q adalah, oke, kita ubah dulu. Seper P tambah seper Q itu kan sama saja dengan PQ. Sini P tambah Q. Oke, ini nilai A, B, dan juga C. Berarti untuk P tambah Q itu sama dengan minus B per A, maka minus 1 per 1. Ketemu minus jadinya plus ya, 1 bagi 1, 1. Kemudian P kali Q, min 4 per 1. Jadi C per A jadi minus 4 per 1 sama dengan minus 4. Berarti kita masukkan ke sini. P tambah Q itu 1 per PQ itu min 4. Jadinya minus seperempat. Lanjut di nomor 4, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 6X pangkat 2 tambah 5X dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikali 3X2 adalah, oke, jadi 2X1 dikali 3X2 itu kan sama saja dengan 2 kali 3, 6, X1 dikali X2. Kemudian X1 dikali X2 itu C per A, nilai C-nya min 6, A-nya 6, jadi min 6 per 6 sama dengan minus 1. Saya perbaiki dulu ya. Minus 1. Berarti 2x1 kali 3x1 sama dengan 6 dikali minus 1 sama dengan minus 6. Dari persamaan nomor 4, yang ini, maka nilai dari seper x1 tambah seper x2 adalah, ini mirip ya sama nomor 3. Jadi tinggal kita cari untuk x1 ditambah x2 itu adalah min b per a. B-nya itu 5, A-nya 6. Jadi min 5 per 6. Oke. Jadi seper x1 ditambah seper x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 dikali x2. X1 tambah x2 itu min 5 per 6. Kemudian x1 kali x2 itu adalah minus 1. Oke, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Jadi positif 5 per 6. Opsi A. Kita lanjut di nomor 6. Diketahui alfa dan beta akar-akar persamaan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar 3 kali alfa dan 3 kali beta adalah berapa? Jadi kita lihat dulu untuk alfa ditambah beta sama dengan minus b per a, berarti min 2 minus min 2 per 1. Jadinya 2. Kemudian alfa dikali beta, berarti min 4 per 1. Min 4 per 1 sama dengan minus 4. Oke, kita susun persamaannya. X dikurang 3 kali alfa, X dikurang 3 kali beta. Berarti X kali X pangkat 2, X kali min 3 beta, itu berarti min 3 beta X. Min 3 alfa dikali X berarti minus 3 alfa X, kemudian ditambah 3 alfa beta. Oke, jadi X pangkat 2 dikurang, kita keluarkan 3-nya. Kemudian di sini beta ditambah alfa, atau alfa tambah beta boleh. X tambah 3 kali alfa beta. Di X pangkat 2 dikurang 3. Alfa tambah beta itu 2 kali X ditambah 3 kali negatif 4. Berarti X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 12 sama dengan 0.
Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Kita lanjut di nomor 7. Nomor 7 ini mirip tadi. Yang nomor 2. Hanya persamaannya yang berbeda. Oke. Jadi P kali Q itu berarti min 1/4. Kemudian P tambah Q itu berarti negatif ketemu negatif positif ya. Positif 6/4 atau 3/2. Oke, kita susun persamaannya. X dikurang 2P kurang 1 dikali X dikurang 2Q kurang 1. Oke. Jadi kita langsung saja, karena mirip ya dengan ini, kita ambil kembali yang ini. Jadinya X pangkat 2 dikurang 2QX ditambah X dikurang 2PX X tambah 4PQ dikurang 2P ditambah X dikurang 2Q tambah 1. Oke. Kemudian ini seperti ini ya. Jadi kita kelompokkan seperti ini. Akan menjadi X pangkat 2 ditambah negatif 2 dikali P tambah Q ditambah 2 dikali X ditambah 4PQ dikurang 2 kali P tambah Q ditambah 1. Kita masukkan nilainya X pangkat 2 dikurang min 2 P tambah Q itu nilainya adalah 3/2. Ditambah 2 dikali X tambah 4 PQ itu nilainya negatif 1/4 dikurang 2 P tambah Q 3/2 tambah 1. Jadi X pangkat 2 dikurang, ini habis ya. Jadi sisa minus 3 tambah 2 itu adalah negatif 1. Kemudian di sini ada negatif lagi. Oh, harusnya ini positif ya. Positif, positif. Tadi ini hasilnya negatif ya. Berarti negatif X. Kemudian ini habis, sisa minus 1. Ini habis, sisa minus 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 dikurang X habis, kurang 3 sama dengan 0. Maka yang benar itu adalah opsi A. Lanjut di nomor 8, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 3 adalah. Jadi kalau kita mau cari tahu fungsi grafiknya, sumbu simetrisnya untuk fungsi kuadrat itu x sama dengan minus b per 2a. Oke, ini nilai a, b, dan juga c. Berarti b-nya itu negatif 6 per 2 dikali 1. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3. Nomor 9. Fungsi kuadrat fx mempunyai titik balik 2, minus 3. Fungsi tersebut melalui titik 4,1. Persamaan fungsi kuadratnya adalah. Jadi kita bisa menggunakan rumus y sama dengan a dikali x dikurang h pangkat 2 ditambah k. Kemudian di sini kan ada koordinat titik baliknya. Di sini jadi h, ini jadi k. Nah, berarti persamaannya adalah, ya ini adalah x1, ini y1-nya. Oke, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau menentukan berapa nilai a-nya di sini.
Kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu adalah 1, A, X itu 4, 4 dikurang hanya 2. Angka 2 ditambah K-nya negatif 3. Jadi 1 sama dengan A, 4 kurang 2, pangkat 2, 4. Jadinya 4A dikurang 3. Jadi 4A sama dengan 4, A sama dengan 4 bagi 4, 1. Jadi Y sama dengan, A sama dengan di sini 1. Jadi X dikurang 2, pangkat 2, dikurang K-nya 3. Oke, jadi X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4 dikurang 3. Jadi X pangkat 2 dikurang 4X tambah 1. Berarti yang benar itu adalah opsi C. Nomor 10. Sini kita lihat ya. Berarti M tambah N sama dengan, ini negatif 5 ya. Ketemu negatif jadi positif ya. 5/2 M dikali N sama dengan ini ya. Jadi M tambah N itu minus B per A, jadinya minus 3/2 M dikali N, berarti negatif 5/2. Berarti kita susun persamaannya, X dikurang 2M kurang 3 dikali X dikurang 2N kurang 3. Ini sama dengan 0. Jadi X dikurang 2M tambah 3, X dikurang 2M tambah 3 sama dengan 0. Maka didapatkan X pangkat 2 dikurang 2NX ditambah 3X dikurang 2MX dikurang 2MN, ditambah ya 2MN dikurang 6M. Oh ya, ini 4 ya. 4 MN karena min 2M dikali min 2N. Dikurang 6M. X 3 kali X itu 3X. 3 kali min 2N itu min 6N. 3 kali 3, 9 sama dengan 0. Oke, kita kelompokkan. X pangkat 2 ditambah min 2N ditambah 3 min 2M tambah 3X tambah 4MN dikurang 6M dikurang 6N ditambah 9 sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 ditambah negatif 2 M tambah N tambah 6X tambah 4MN dikurang 6M tambah N tambah 9 sama dengan 0. Di X pangkat 2 ditambah min 2 M tambah N itu adalah min 3/2 ditambah 6 X tambah 4 M kali N itu negatif 5/2 dikurang 6 M tambah N itu negatif 3/2 ditambah 9 sama dengan 0. Oke, berarti X pangkat 2 coret habis, jadi sisa 3. 3 tambah 6 itu 9. Jadi tambah 9X habis dapat 2. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Ini dapat 3. 3 kali 3, 9. Tambah 9 sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 ditambah 9X. Min 10 tambah 9 kan min 1 ya. Min 1 tambah 9 dapatnya positif 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya X pangkat 2 tambah 9X tambah 8. Jadi yang benar adalah opsi